Apain lagi kalau Anda kenal sama pemilik jagat raya. Dan kabar baiknya, Anda bisa mengenal pemilik jagat raya, tidak banyak syarat. Tidak harus hafal bahasa Arab dulu, bahasa Ibrani dulu, bahasa Yunani dulu, enggak. Ya. Jadi kalau Anda dikasih tahu, ada guru Anda memberitahu Anda, ada ustadz atau ulama atau pendeta atau pastor ngasih tahu Anda, untuk mengenal Tuhan yang asli, Anda harus belajar bahasa Ibrani dulu 3 tahun. Harus mahir bahasa Yunani. Harus bisa bahasa Arab, karena Tuhan itu berbahasa Arab. Itu sudah pasti Tuhan palsu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saya lagi ada di pedesaan ya teman-teman. Ini di suatu tempat di daerah Karangasem. Karangasem di Bali. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang spiritualitas ya. Jadi ceritanya ada teman TikTok ya, teman TikTok chat saya secara pribadi, namanya Mbak Maya yang ada di Jakarta. Dia menanyakan beberapa hal tentang spiritual, tentang meditasi, tentang Tuhan yang asli ya. Jadi Mbak Maya ini cerita bahwa sejak kecil dia didoktrin ya, dalam keluarganya didoktrin untuk takut kepada neraka ya. Dijanjikan dengan iming-iming surga setelah mati, kemudian diancam dengan hukuman neraka setelah mati ya. Dimana semua itu tidak lebih setelah dia mendengarkan TikTok saya, dan juga ada edukasi yang disampaikan oleh seperti almarhum Buya Syakur Yasin, kemudian juga yang sekarang lagi viral dari Ustadz Kiai Saiful Karim ya. Mbak Maya ini merasa sangat bersyukur ya, karena melalui sosial media dia mendapat pencerahan. Tapi saya sampaikan bahwa sebenarnya pencerahan itu bukan berasal dari luar ya. Jadi kesadaran pencerahan itu bukan berasal dari luar diri kita, tetapi sebenarnya dari dalam diri ya. Karena Tuhan yang asli itu bukan berada di luar diri ya. Tuhan yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Alkitab, diajarkan semua kitab-kitab suci itu, Tuhan itu berada di dalam diri kita. Nah, sehingga bisa dirasakan. Jadi Tuhan tidak perlu dicari, tidak perlu pergi jauh-jauh untuk bertemu Tuhan, pergi ke satu bangunan yang namanya masjid atau gereja atau pura atau vihara atau apapun, nggak perlu ya. Karena sebenarnya Tuhan yang asli, Tuhan yang sejati itu lebih dekat dari urat leher kita. Itu kata Al-Quran ya. Itu jadi Al-Quran ini sebenarnya kan cuma tulisan teman-teman ya, cuma tulisan yang memberikan informasi. Jadi seperti misalkan Anda melihat di sebuah supermarket ada tulisan supermarket sedia segala macam kebutuhan. Itu hanya tulisan di luarnya, tapi ketika Anda masuk ke supermarket itu Anda harus bisa buktikan benar nggak seperti yang diiklankan. Nah begitu. Nah itu hanya tulisan. Nah demikian juga dengan kitab-kitab suci. Mau kitab suci apapun, apakah itu Bhagavad Gita, Weda, Injil, Alkitab, Bible, atau Taurat, Jabur ya, ataupun Al-Quran, itu semua hanya tulisan. Tulisan aja, Tuhan Maha Baik, kira-kira gitu. Nah masalahnya Anda merasakan nggak? Bukan karena ada tertulis Tuhan Maha Baik, maka Tuhan jadi baik. Bukan begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika ada buku menuliskan sinar matahari itu panas, oh buku ini benar, maka sinar matahari jadi panas. Bukan begitu. Tapi buku itu memberitakan fakta atau kenyataan. Nah demikian juga dengan kitab-kitab suci. Ketika Al-Quran atau Bible atau Bhagavad Gita atau Veda ya menceritakan tentang Tuhan ya,
Anda atau kita harus memverifikasi benar enggak. Contoh ya, Al-Quran. Anda yang percaya Al-Quran, katanya percaya Al-Quran. Al-Quran jelas berkata, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Di mana ayatnya? Surat Qaf, surat 50 ayat 16. Anak SD bisa ngomong, Allah lebih dekat dari urat leher. Bahkan anak TK pun bisa ngomong. Ya, Anda juga bisa ngomong, saya bisa ngomong, Ustadz bisa ngomong, ulama bisa ngomong. Tetapi masalahnya Anda merasakan nggak? Nah, tadi saya sempat chat sama Mbak Maya yang ada di Jakarta ya. Sudah bergabung mungkin. Ini ada Maya Cinta. Oke, terima kasih Mbak Maya. Akhirnya nongol juga. Saya live ini terinspirasi tadi setelah saya membaca chat ya di inbox di TikTok. Mbak Maya chatnya mungkin dari tadi siang atau tadi sore atau tadi pagi ya. Saya agak lupa karena banyak yang kontak saya. Cuman saya baru buka sekarang Mbak Maya ya. Karena tadi seharian saya di sini ada acara dengan teman-teman dari kelompok Ibaci ya di Bali. Dan ini sekarang sudah agak luang ya, ini sudah agak malam. Kita lagi ada di belakang sana, di bawah sana tuh sungai. Tadi kita berenang di sana ya, sana ada kolam. Kita di daerah Karangasem nih, Bali. Jadi barusan sekitar setengah jam yang lalu saya buka chat di TikTok, kemudian saya baca inboxnya Mbak Maya. Intinya banyak Mbak Maya banyak cerita beberapa hal. Kemudian saya tanya, Mbak Maya sudah bisa merasakan nggak bahwa Tuhan yang asli itu bisa dirasakan nggak? Dan dia mengatakan sangat bisa ya. Dan saya merasa senang. Saya senang banget teman-teman ya kalau mendapat informasi atau ada orang yang betul-betul bisa merasakan betapa nyatanya Tuhan yang asli, Tuhan yang sungguhan. Yang kalau dalam Al-Quran dikatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Surat Qaf ayat 16. Surat 57 ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Jadi Anda mau duduk di sini, Anda nonton TikTok, Anda di tengah jalan, Anda tidur, makan, minum, wik dengan pasangan, apapun yang Anda lakukan, itu sebenarnya kita disertai oleh Tuhan yang asli atau Allah. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu maha hadir, maha ada, artinya dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Jadi saat ini ada, tadi ada, sampai kapanpun ada. Nah kalau maha hadir kita tidak perlu jauh-jauh nyarinya. Mau cari Tuhan kemana? Pergi ke gereja mau ketemu Tuhan. Ketemunya ya bangunan dari batu, bata, semen. Mau ketemu Tuhan hari Jumat ke masjid ya ketemunya tulisan aja bata suci, masjid bikinan manusia dari semen, batu, bata, keramik. Mau ketemu Tuhan kan? Ke pura bangunan juga. Ya sama ketemunya batu. Ya semen, bangunan-bangunan bikinan manusia. Padahal yang dimaksud oleh kitab-kitab suci pura. Pura itu pusatnya rasa. Pura. Itu pusatnya rasa tubuh kita ini. Ya. Jadi kalau kita memahami kitab suci bukan hanya teorinya tok. Dikatakan dalam kitab suci Allah lebih dekat dari urat leher kita. Al-Quran surat Qaf ayat 15. Surat 50 ayat 16. Atau surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Itu kata Quran. Lah apa gunanya Al-Quran mengatakan begitu kalau Anda dan saya nggak bisa merasakan? Buat Anda yang membaca Alkitab atau Bible, Yesus berkata, Bapa di dalam kita. Ya. Bapa di dalam kita, Allah di dalam kita. Itu ada banyak banget ayatnya di Alkitab. Tapi buat apa tulisan-tulisan itu kalau Anda dan saya nggak bisa merasakan? Akhirnya menghayal Allah Bapa di surga. Surganya mana? Wah, di suatu tempat nun jauh di sana. Surga adalah sebuah tempat geografis setelah manusia mati. Mau pindah dimensi ke surga. Menghayal jadinya. Ya, jadi bicara Allah menghayal. Bicara surga menghayal. Bicara neraka menghayal. Itulah yang terjadi. Dan hari ini sebagian besar, tidak semua ya, tapi saya katakan sebagian besar
oknum ustadz, ulama, pendeta, itu tukang hayal semua. Mereka mengatakan mengajarkan tentang Tuhan, tapi Tuhannya tidak sesuai dengan yang diberitakan di kitab suci. Di Al-Quran itu jelas, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bahasanya Ebit GAD, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Kurang jelas apa tuh? Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Lah kok Anda nyarinya keluar terus, nyarinya ke sana, ke masjid, pergi ke rumah Allah, ke kota Mekah. Ya nggak ketemu. Cuman pulang pakai gelar. Kalau tamu laki-laki haji, tamu perempuan haja. Dari mana? Dari rumah Allah. Di mana rumah Allah? Di kota Mekah, di tanah Arab. Sudah ketemu Allah? Ya belum. Nanti ketemunya kalau sudah mati. Gimana itu ceritanya? Allah model apa itu? Padahal menurut Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Lah kok nyarinya keluar diri? Ya nggak ketemu, itu ketemunya alamat palsu. Coba nyarinya meniti ke dalam diri. Mekah itu kolbu, bukan kota Mekah yang ada di tanah Arab, bukan. Kalau Anda yang membaca Bible atau Alkitab dikatakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Lah kok Anda ikut pastor, ikut pendeta, mau ketemu rumah Tuhan hari Minggu ya, ke gereja saya. Gereja mana? Gereja Katolik. Yang lain gereja Advent, gereja GPIB, gereja GBI, gereja ini. Sudah ketemu Allah? Enggak. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Gimana? Ya jadi mencari Tuhan itu tidak perlu dicari, wong maha ada. Anda percaya Tuhan maha ada? Percaya. Ya nggak perlu dicari, wong sudah ada. Sekarang ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Yang perlu adalah dirasakan. Maha hadir, percaya? Percaya. Lu kok masih nyarinya hari Minggu ke gereja? Katanya maha hadir. Maha ada, percaya? Percaya. Lu kok masih nyarinya ke pura, ke wihara, ke masjid bikinan manusia? Ya maha hadir ya sekarang ada. Saya duduk ini bersama Allah. Saya bisa membacot ini karena bila, bi itu dengan atau bersama. Lah Allah. Saya bisa membacot. Anda bisa nonton TikTok saya live, mata Anda bisa berfungsi, telinga Anda bisa mendengar. Karena Anda bersama-sama kuasa Allah. Bukan kuasa Maerot, ya. Telinga Anda bisa mendengar suara saya. Itu apa? Lillah. Karena Allah. Bukankah begitu nyata, teman-teman? Allah beserta kita. Al-Quran benar mengatakan, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Alkitab betul ketika Yesus berkata, Allah Bapa beserta kita. Allah Bapa di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus mendoakan murid-muridnya supaya supaya paham. Di dalam diri kita ini ada Allah. Kita bersama-sama Allah. Allah itu bukan pribadi. Allah bukan sosok. Allah itu roh kalau bahasa Alkitab. God is spirit. Ya, bahasanya Al-Quran, Allah itu zat. Zat yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Nah, adanya di mana? Allah meliputi segala manusia. Itu kata Quran. Maka ada ayat sangat bagus mengatakan, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Tetapi sama oknum ustadz, sama oknum ulama dirubah. Kalau kamu mau berbicara atau komunikasi dengan Allah, harus hanya boleh menghadap ke arah barat saja. Hanya boleh kamu bisa komunikasi kalau menghadap ke arah Mekah, kota Mekah di tanah Arab. Dan jutaan manusia percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu.
Itu Allah palsu, teman-teman. Tuhan palsu. Tuhan yang asli, persis seperti yang dikatakan Al-Quran. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Tetapi Tuhan palsu yang diajarkan oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Kamu kalau mau komunikasi atau mau berbicara, hanya boleh menghadap ke arah barat saja. Kiblatnya ke Mekah. Ya ketemunya Tuhan palsu. Tuhannya palsu, surganya palsu, nerakanya palsu. Itulah yang terjadi. Tuhan yang asli itu jelas. Lebih dekat dari urat leher kita. Beserta kita dimanapun kita berada. Dia adalah zat. Bahasanya Quran. Bahasanya Alkitab. Dia itu roh. Jelas Yesus bilang, God is spirit. Allah itu roh. Jadi yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Allah Bapa di dalam aku. Itu roh. Bukan pribadi. Tapi hari ini, jutaan pendeta-pendeta, pastor-pastor mengajarkan apa? Allah itu pribadi. 3 pula. Allah itu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Anak, atau Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Ini ajaran dari mana ini? Pribadinya ngawur ya. Alkitab jelas memberitahu Anda, Allah itu roh. Tidak ada. Allah itu pribadi. Tidak ada. Tapi gereja-gereja sebagian besar, pendeta-pendeta, pastor-pastor mengatakan apa? Allah itu pribadi. Dan ada 3. Allah Bapa pribadi sendiri. Allah Anak pribadi sendiri. Allah Roh Kudus pribadi sendiri. 3 pribadi Allah. Tres personae, una substantia. 3 pribadi dalam 1 substansi. Akhirnya hari ini orang yang mengaku Kristen sudah ketemu Allah? Belum. Menghayal nanti ketemu 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau sudah mati. Padahal Alkitab jelas berkata, Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Yesus jelas berkata sendiri, Allah adalah roh. Tapi pendeta-pendeta, pastor-pastor yang ngaku-ngaku pengikut Yesus bilangnya apa? Allah itu pribadi, Tritunggal Maha Kudus. Teman-teman bisa melihat betapa parahnya penyesatan dunia yang dilakukan oleh oknum, ya oknum tapi banyak. Baik yang ngaku pendeta, ngaku pastor, ngaku ulama, ngaku ustadz. Bicara tentang Allah menghayal, bicara tentang surga menghayal, bicara tentang neraka menghayal. Ya akibatnya sekarang pengikutnya jadi tukang hayal semua. Hari Minggu mau ke gereja ketemu Tuhan, nggak ada. Hari Jumat pergi ke masjid, ternyata dengerin bacotannya ulama-ulama dan ustadz-ustadz tukang kibul. Ustadznya sudah ketemu Allah. Oh belum, nanti ketemu kalau sudah mati. Loh itu kamu tuh ikut siapa gitu loh. Al-Quran jelas bilang Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Nabi Muhammad itu setiap saat komunikasi dengan Allah. Loh kok ada orang ngaku pengikut Muhammad, ngaku pengikut Al-Quran, tapi ngajarin orang nanti ketemu Allah kalau sudah mati. Itu Allah model apa coba? Tapi banyak yang percaya. Ngeri enggak? Ngeri. Ya, jadi dogma-dogma agama sekarang yang ngaku-ngaku agama itu sebenarnya bukan agama, teman-teman. Sebagian besar justru gama, ya. Agama. A itu tidak, gama itu kacau. Tapi yang terjadi sekarang, oknum-oknum pendeta, pastor, ulama, ustadz justru mengajarkan kekacauan. Bicara tentang Allah menghayal. Anda diajak menghayal. Nanti ketemu Allah kalau sudah mati.
Itu contohnya itu, doktrin-doktrin agama-agama tukang hayal itu, yang sebenarnya bukan agama. Itu gama semua. Gama itu artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Ya. Nah, jadi akibat ulah dari oknum tapi banyak ya, yang ngaku guru-guru agama ini, yang terjadi sekarang orang kacau. Ngakunya percaya Al-Quran, percaya Nabi Muhammad, faktanya tidak. Wong jelas loh, Al-Quran berkata, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Catat ayatnya teman-teman. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. Ayat 4. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Jelas, dia zat yang meliputi segala sesuatu. Animis, dinamis. Loh. Ya, jadi kalau orang-orang ngaku ustadz, ngaku ulama, ngajarin Anda bilang animisme, dinamisme itu musyrik, kafir. Loh. Kasih tahu mereka, Pak Ustadz, kasih taunya baik-baik ya. Ustadz itu kan sebagian besar ngamuan ya. Yang ngaku ustadz, ngaku ulama, ngakunya aja ustadz atau ulama. Tapi dikritik sedikit biasanya ngamuan. Maka kita kasih taunya pelan-pelan. Pak Ustadz yang unyu-unyu, yang tukang ngamuan. Ulama yang sok tahu. Ya. Menurut Al-Quran, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dan menurut Al-Quran, Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala manusia. Namanya meliputi segala sesuatu itu artinya dinamis. Arti dinamis dan animis itu meliputi, menguasai segala sesuatu. Jadi Allah yang diberitakan Al-Quran itu animis dan dinamis. Dan ini sama persis dengan konsep atau pemahaman saudara-saudara para pelaku spiritual Nusantara. Tuhan pemilik jagat raya ini animis dinamis. Semesta raya inilah. Nah, bagaimana dengan ajaran Hindu? Sama. Disebutnya Wiyapi Wiyapaka. Dia meliputi segala sesuatu. Maka jangan heran kalau dulu leluhur Nusantara, sampai sekarang sih masih banyak penerusnya ya, begitu menghormati pohon. Menghormati pohon, cara menghormati dengan upacara-upacara kecil, diberi sajen. Tahu nggak sajen? Sajen itu sastra jendra. Nah, kalau di Jawa itu semua kata itu kadang banyak memiliki makna ya. Jadi Jawa itu artinya jumenengane wahayu. Terus ada juga misalkan garwo, istri bahasa Jawanya kan garwo, sigarane nyowo. Garwo, sigarane nyowo. Jawa jumenengane wahayu. Kulo, lakunya itu laku, lo itu langgeng, laku langgeng. Nah, Jawa itu ada istilah-istilah seperti itu. Panjenengan, jadi kalau ngomong Anda, you, bahasa Inggrisnya you, bahasa Indonesia kamu, kan begitu. Tapi kalau di Jawa sebutnya panjenengan. Artinya apa? Papan jumenengan, isine susunan, panjenengan ingsun. Nah, Jawa itu setiap kata, ini uniknya bahasa Jawa ya, itu memiliki makna-makna seperti itu. Ya, panjenengan. Jadi misalkan saya ngomong sama Anda, kalau Anda ya bahasa Inggrisnya kan you. Bahasa Indonesianya Anda atau kamu. Ye bahasa Belandanya. Tapi kalau Jawa Timuran kon. Kalau bahasa Jawa sebutnya panjenengan. Jadi ketika kita bicara dengan seseorang di depan kita nyebut panjenengan. Kita memahami bahwa dia ini bukan hanya sekedar manusia, tapi ini adalah papan jumenengan, isine susunan. Jadi, wadah, papan itu wadah. Jumenengan ya. Tempat bersemayamnya segala susunan rasa. Maka disebutnya manungso. Manungso itu manunggaling rasa atau manunggaling sing kuwasa. Jadi manusia, kalau bahasa Indonesia kan manusia apa? Ya manusia. Bahasa Inggrisnya human, people, human. Apa artinya? Ya gitu aja. Tapi kalau di Jawa maknanya lebih dalam, ya. Manungso, manunggaling rasa. Kita sadar ketika kita menyebut diri Anda ada sebagai manungso. Ini adalah manunggaling rasa. Manunggal itu menyatu. Menyatunya segala macam rasa.
Nah, maka disebutnya ketika kita menyapa orang, kita sebut panjenengan. Kita menyadari orang yang kita ajak bicara adalah papan jumenengan, isine susunan. Panjenengan, papan jumenengan. Nah, itu uniknya Jawa ya. Tadi bahasa apa lagi? Gajah Mada. Pelan-pelan Pak Supir, nanti ada yang panas. Ya, biasanya yang panas tuh orang-orang yang ego ya. Jadi yang bagian diri manusia yang bisa panas tuh ego. Bagian dari diri Anda yang bisa sakit perut, perut. Yang bisa sakit pinggang, pinggang. Yang bisa marah itu ego. Ya. Ego yang sudah melekat dengan konsep-konsep itu biasanya gampang ngamuk. Diberitahu kebenaran bukannya senang berterima kasih tapi malah marah. Ya, contoh ketika saya memberitahu kepada Anda yang ikut ustadz atau ikut ulama atau ikut pastor atau ikut pendeta, saya kasih tahu, ustadzmu salah, ulamamu salah, pendetamu salah, pasturmu salah. Ngamuk-ngamuk biasanya. Ya. Belum membuktikan, belum menganalisa, belum meneliti sudah marah-marah duluan. Contoh itu tadi saya bilang, contoh ya, contoh pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Supir tadi ada yang ngasih komentar ya. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Anda bisa merasakan nggak? Anda yang aku percaya Quran. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Ingat-ingat, kata kuncinya, perhatiin kata kunci. Maha ada. Setuju ya, Tuhan maha ada. Berarti di sini ada. Di TikTok ada. Kalau di TikTok enggak ada, berarti enggak maha ada. Di WC ada enggak? Ada. Ya, itu kata kuncinya, maha ada. Kata kunci yang kalau Anda minta dalilnya di Al-Quran dikatakan, Allah maha meliputi segala sesuatu. Ini ada meja dari kayu, diliputi enggak oleh Allah? Diliputi. Itu ada gelap di sana, di bawah ada sungai, enggak kelihatan ya? Kelihatan enggak sih? Ada Allah? Ada. Di wajah saya ada Allah? Ada. Di wajah Anda? Ada. Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi Anda pergi ke WC ada Allah enggak? Ada. Pergi ke tempat diskotik ada? Ada. Karena maha ada. Maha hadir. Ya, untuk merasakan bagaimana? Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi Anda harus merasakan. Kalau Allah beserta saya, ini yang mana ini? Bagian diri saya yang disebut sebagai Allah yang beserta saya itu yang mana? Itu harus dirasakan. Nah, bagaimana cara untuk bisa merasakan? Nah, caranya adalah Anda harus meniti ke dalam diri. Kalau bahasanya, bahasa Arabnya bertahanuts, bertafakur, tafakur, topo, bahasa Jawanya tapa, bermeditasi atau bersamadi. Maka Nabi Muhammad sebelum dia berserah diri, dia bertafakur, bertapa, bermeditasi dulu, ya. Di gua, ceritanya menurut cerita di Gua Hiro. Bertapa dulu, kemudian mendapat petunjuk bahasa Arab, bahasa Al-Qur'annya hadu. Nabi Muhammad menjadi hadu Yahudi. Yahudi itu orang yang mendapat petunjuk. Baru dia Buddha itu artinya tercerahkan. Jadi Nabi Muhammad sebelum Islam, sebelum berserah diri, Nabi Muhammad bertafakur, bertapa, bermeditasi, bertahanuts. Ya, kemudian mendapat petunjuk hadu jadi Yahudi. Tercerahkan jadi Buddha. Baru jadi Hindu Dharma alias Islam. Ya, Dharma itu bahasa Nusantara, bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya Islam atau aslima. Jadi ini bukan agama yang berbeda. Sekarang orang dibeda-bedakan. Hindu Dharma agama sendiri, Islam agama sendiri, Kristen agama sendiri, Buddha agama sendiri. Ini sudah kacau. Ya, Islam itu sikap hidup berserah diri. Bukan merek lembaga agama. Anda lihat di Al-Quran tidak ada. Islam dianggap sebagai merek agama, nggak ada. Ya. Surat Ali Imran ayat 19. In adina indallahil Islam. Selama ini disalahartikan oleh oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama.
sebagai tidak ada merek agama yang diterima di sisi Allah selain yang mereknya Islam, kan begitu. Tokeknya bilang iya katanya. Dengar nggak suara tokek itu? Ali Imran 19, in adina indalohil Islam, itu harus dipahami, tidak ada sikap hidup yang diterima di sisi Allah. Jadi din itu harus diartikan sikap hidup ya, atau jiwa. Jadi din itu artinya sikap jiwa kita. Tidak ada sikap hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Bukan tidak ada merek agama yang diterima selain yang mereknya Islam. Bukan. Nah, sikap hidup berserah diri itu bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya aslima atau Islam. Bahasa Indonesianya pasrah diri. Ya, bahasa Nusantaranya dharma. Nah, jadi Hindu itu ajaran kehidupan. Hindu itu artinya kehidupan. Dharma itu panggilan jiwa. Maka orang pelaku dharma, orang-orang yang menjalani hidup sesuai panggilan jiwanya. Maka disebut juga kalau bahasa Arabnya Islam, mengikuti panggilan jiwa atau penyerahan diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Nah, jadi dharma dengan Islam ini maknanya sama. Lah sekarang malah dibeda-bedakan. Hindu dharma agama sendiri, agama Islam agama lain lagi, Kristen lain lagi, Buddha lain lagi, Yahudi lain lagi. Ini yang jadinya kacau. Ya. Kemana? Oh, berenang ini. Kita lihat dulu nih. Teman-teman pada berenang tengah malam loh. Kelihatan nggak? Oke, nanti saya nyusul. Saya nyusul di dalam mimpi. Malam-malam berenang ya, mereka lagi menikmati hidup ya teman-teman ya. Itu ada kolam renang. Ya. Jadi agama itu simpel teman-teman. Ketika Anda berserah diri, dalam bahasa Inggris Anda disebutnya surrender. Bahasa Arabnya Islam. Bahasa Nusantaranya dharma. Nah, ini bagian dari diri manusia semua. Pelan-pelan ya, saya kasih pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir ya. Jadi ketika Nabi Muhammad pertama bertahanut, bertapa berata. Bahasa Arabnya bertahanut, ya bahasa Indonesianya topo atau bertapa, bermeditasi, bersamadhi ya. Sebentar, ini ada. Oh, Petris. Saya lagi live, Petris. Wah, ini mau renang ini. Boleh ini enggak barengan live? Saya juga bisa live. Live apa? TikTok ini. Ini lagi 30 ada yang lagi bicara tentang spiritual. spiritual. Ya. Halo semuanya everyone. Ayo kirim paus dong. Kalau kirim paus singa. Wah, ini pengacau datang nih teman-teman ya. Iya. Kita lagi kirim paus. Kalau nggak paus singa. Halo, Kyo. Kalau nggak kereta api. Ini chef semua. Ini chef Ibaci. Ini chef Adi. Ini Paling gacor ini. Ini paling gacor ini. Chef Eski namanya. Tanggal 12 mau berangkat ke Australia dia. Ya. Kirim Visanya udah jadi ya. santet kah? Seganya. Di kolam. Udah cepet renang sana. Bikin kacau orang lain. Ayo renang sana. Nah, itu. Mereka mau renang tengah malam. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Jadi agama itu sebenarnya simpel teman-teman. Simpel sekali. Anda mau mengenal Allah atau Tuhan yang asli, kabar baiknya adalah nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu belajar dulu harus bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, nggak perlu. Karena Tuhan yang sejati selalu beserta kita dimanapun kita berada. Siapa yang bilang? Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 4. Tuhan yang asli beserta kita dimanapun kita berada dan lebih dekat dari urat leher saya, lebih dekat dari urat leher Anda. Siapa yang bilang? Surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Jadi yang bilang bukan cuma Om Ebit GAD ya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Itu kata Ebit GAD. Kata Yesus gimana? Allah Bapa di dalam kamu.
Ya, jadi kabar baik pertama begitu. Anda mau kenal Allah, nggak harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, menghafal kitab kuning, kitab merah, kitab hijau, kitab biru, kitab ungu, kitab hitam, nggak perlu. Ya, jadi kabar baiknya Tuhan yang asli berserta Anda dimanapun Anda berada. Jadi Anda mau mengenal Tuhan yang asli, bagaimana cara? Kenalilah siapa diri Anda. Dari mana Anda berasal? Untuk apa hadir di semesta ini? Dan kemana akan kembali? Ada ayatnya juga itu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Ya, ini kabar baik teman-teman. Jadi saya yang beritakan ini kabar gembira dan kabar baik. Tuhan tahu Tuhan yang asli Allah. Pemilik jagat raya. Ya, bukan gubernur Jawa Tengah, gubernur Jakarta, bukan Presiden Republik Indonesia, ya, bukan orang paling kaya dan berkuasa di dunia, bukan. Anda akan mengenal, bukan kenal sama orang, kadang baru kenal sama calon presiden aja. Weh, Pak Ganjar, Pak Prabowo, siapa lagi? Pak Anies, baru kenal calon presiden aja sudah bangga. Nah, ini ada kabar baik. Anda bisa kenal, bukan kenal orang paling kaya di dunia, orang paling berkuasa di Indonesia, bukan. Tapi Anda mengenal pemilik jagat raya. Pemilik segala sesuatu yang pating kumelip di jagat raya ini. Termasuk pemilik jiwa raga Anda. Ayo, kalau bisa kenal sama jenderal bintang 5 atau bintang 4 atau bintang 2 atau bintang 1, sudah bangga. Nah, bagaimana kalau Anda mengenal pemilik jagat raya? Kira-kira rasanya bagaimana? Akan selesai sudah. Selesai hidup Anda. Selesai maksudnya sudah tidak ada masalah. Anda kenal sama orang, kenal baik teman saya orang paling kaya di Jakarta. Wah, Anda sudah gayanya petentang-petenteng, merasa nggak punya masalah, ya toh? Apain lagi kalau Anda kenal sama pemilik jagat raya? Dan kabar baiknya, Anda bisa mengenal pemilik jagat raya, tidak banyak syarat. Tidak harus hafal bahasa Arab dulu, bahasa Ibrani dulu, bahasa Yunani dulu, enggak. Ya. Jadi kalau Anda dikasih tahu, ada guru Anda memberitahu Anda, ada ustadz atau ulama atau pendeta atau pastor ngasih tahu Anda, untuk mengenal Tuhan yang asli, Anda harus belajar bahasa Ibrani dulu, 3 tahun. Harus mahir bahasa Yunani. Harus bisa bahasa Arab, karena Tuhan itu berbahasa Arab. Itu sudah pasti Tuhan palsu. Kalau mau mengenal Allah yang asli, Anda harus dikasih syarat. Harus hanya menghadap. Kalau sembahyang harus menghadap ke arah barat saja. Itu sudah pasti Tuhan palsu. Sebab Tuhan yang asli diberitakan oleh Al-Quran. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Allah yang asli itu maha hadir, maha ada. Anda menghadap ke sini ada Allah, ke sini ada Allah, ke sini ada, ke sana ada. Kemanapun Anda memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Dan untuk berkomunikasi dengan Dia, tidak hanya 3 waktu, 5 waktu, 7 waktu, tidak. Setiap saat. Itu Tuhan yang asli. Dan tidak banyak syarat. Kalau mau ketemu Tuhan yang asli, harus pakai baju putih dulu. Harus badannya bersih, mandi dulu. Anda ketemunya Tuhan hasil imajinasi, Tuhan hayalan. Tuhan yang asli itu tidak terpengaruh, teman-teman. Anda mau pakai baju bersih, bisa ketemu. Anda mau tidak pakai baju atau pakai baju yang kotor, juga bisa ketemu. Karena Dia maha hadir. Dan Dia tidak bisa terpengaruh oleh baik, buruk, benar, salah, bersih, kotor. Kalau Anda mau ketemu presiden atau ketemu jenderal atau ketemu manusia, ada syaratnya, harus pakai baju khusus, ya, harus bersih, harus wangi, harus begini, kakean syarat. Tapi kalau mau ketemu pemilik jagat raya ini, nggak banyak syarat. Orang berdosa, orang yang merasa suci, semua bisa. Karena setiap saat sebenarnya Dia beserta kita. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Buktinya Anda sekarang bisa mata berfungsi. Kok bisa mata Anda berfungsi? Telinga bisa berfungsi. Itu bukti bahwa Dia yang zat
Zat yang maha mulia itu beserta Anda. Jantung Anda berdetak, sebelumnya dapat energi dari nafas. Nah, nafas yang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itulah daya, itulah roh, itulah zat Allah. Nyata. Karena Anda bernafas, saya bernafas, jantung berdetak, berdenyut, memompah darah, mengirim energi, mengirim daya ke seluruh tubuh. Ginjal bisa berfungsi, paru-paru berfungsi, mata berfungsi, telinga, semua organ tubuh berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Otak bisa berpikir. Jadilah manungso, manunggaling rasa, merasakan ini, merasakan itu. Karena ada Allah yang lebih dekat dari urat leher. Lah kok nyari Allahnya, katanya nanti kalau sudah mati. Itu Allah model apa? Ya, mau ketemu Allah, pergi jauh-jauh ngabisin duit puluhan juta ke tanah Arab, ke Mekah, pulang-pulang dapat gelar haji, haja. Ditanyain, sudah ketemu Allah? Oh belum. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Allah itu Allahnya orang hidup. Tidak ada Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa, dan para nabi mengajarkan nanti kamu ketemu Allah kalau sudah mati. Nggak ada, teman-teman. Anda baca kitab suci apapun, Weda, Bhagavad Gita, Bible, Alkitab, Taurat, Injil, Jabur, Al-Quran, nggak ada mengatakan nanti ketemu Allah kalau sudah mati. Terus setelah mati apa? Mau masuk surga. Kalau enggak, masuk neraka. Nggak ada. Adanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Nggak ada nanti kamu kembalinya ke neraka atau kembali ke surga. Nggak ada. Surga neraka itu kondisi psikologis, bukan tempat setelah Anda mati. Nggak ada. Manusia itu terbentuk dari 4 unsur alam raganya, ya, dari tanah, air, udara, matahari. Ini nyata, ini ilmiah, bisa dibuktikan oleh semua orang. Ya, bahan baku kita yang sekarang jadi 7 unsur tubuh Anda dan saya terdiri dari 7 unsur. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Nah, 7 unsur ini semua dari unsur alam, teman-teman. Dari tanah, dari unsur tanah, dari unsur air, dari unsur udara, dari unsur matahari atau cahaya. Ini ilmiah. Kita semua ini hakikatnya energi. Energi yang sedang menjelma. Menjelma itu bahasa Jawa, artinya memanusia, menjadi manusia. Lalu setelah nggak jadi manusia, gampang. Tinggal Anda pantengin, orang mati, orang jadi mayat. Pegang mayat. Begitu ada orang mati, pegang mayatnya. Loh, dingin. Loh, kok bisa dingin? Karena unsur mataharinya, unsur apinya kembali ke alam. Loh, dingin. Anda pegang mayat, dingin. Loh, kok enggak bernafas ya? Udara kembali ke udara. Kurang 2 unsur lagi. Anda diemin, lama-lama terjadi pembusukan. Air kembali ke air, unsur pembusukan. Kita nyebutnya pembusukan, itu sebenarnya penguraian kembali. Tanah kembali ke tanah. Mana yang ke suatu tempat yang namanya surga atau neraka? Nggak ada. Begitu orang jadi mayat, Anda pantengin, teliti terus. Jadi mana? Kembali ke alam. Bagaimana dengan surga? Surga itu tidak ada di Al-Quran, adanya jannah, ya. Jannah itu bahasa Inggrisnya bukan heaven, tapi garden. Neraka itu bahasa Al-Qurannya nar, api. Ini bukan bicara tempat geografis. Ini bicara kesadaran manusia, kondisi psikologis manusia. Di Al-Quran begitu jelas, las ayatnya dikatakan. Orang masuk surga dan masuk neraka itu ketika jadi manusia. Jadi surga neraka itu kondisi manusia. Setiap manusia pasti masuk neraka, ada ayatnya di Quran. Dan kemudian juga masuk surga. Masuk neraka maksudnya apa? Kondisi ketika Anda susah, sedih, takut, kecewa, galau, ya, segala rasa nggak enak, itulah neraka. Segala rasa bahagia seperti damai, nggak ada kekhawatiran, sukacita, penuh cinta, merasakan hidup berkelimpahan. Kayak saya nih, saya ini hidup berkelimpahan, teman-teman. Berkelimpahan. Setiap hari berkah tercurah.
Itu rasa, itu kesadaran. Saya merasa hidup sudah tidak kurang apa-apa lagi. Yang ada adalah kelebihan banyak. Kelebihan keinginan, kelebihan karep, kelebihan kemauan, macam-macam. Nggak ada kekurangan. Kita ini hidup berkelebihan, berkelimpahan. Damai, sejahtera, sukacita. Itulah surga. Itu bahasa Quran. Jadi kalau ada orang ngaku guru agama, ngaku ustadz, ngaku ulama, ngaku pendeta, ngaku pastor, ngasih tahu Anda, surga nanti didapat setelah mati. Itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran Quran, bukan ajaran Bible. Anda baca dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, ada enggak bicara tentang surga setelah mati? Enggak ada. Nanti kalau yang berdosa setelah mati disiksa di neraka kekal. Enggak ada. Yang ada surga itu kekal, neraka itu kekal. Surga artinya apa? Segala rasa nikmat, segala rasa enak, segala rasa bahagia itu kekal. Artinya dari zaman Adam dan Hawa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, rasa bahagia itu ya sama, kekal. Ketika dulu Adam dan Hawa taat kepada Allah, rasanya damai. Ketika Yesus taat kepada Allah, rasanya damai. Anda sekarang taat kepada Allah, ya rasanya damai. Nggak molah malih. Zaman Adam rasa kalau taat rasanya damai. Zaman Yesus nggak enak. Zaman sekarang enak lagi. Itu namanya molah malih. Nah, surga itu segala rasa damai, tenang, tentram, sukacita, cinta. Itulah yang disebut surga itu kekal. Jadi yang kekal itu rasanya. Rasa cinta dari zaman dulu, zaman Adam Hawa, zaman Nabi Musa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, zaman Orde Lama, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman sekarang sampai zaman kapanpun, rasa cinta itu ya sama, gitu itu. Nikmat, asik, bahagia, ya begitu. Itu yang disebut surga itu kekal. Begitu juga dengan neraka. Neraka itu kekal. Neraka itu segala rasa nggak enak, itulah neraka. Jadi kalau dulu zamannya anaknya Adam dan Hawa atau Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah, rasanya nggak enak, dia merasa malu, ya, lari dari Taman Eden, malu, merasa bersalah. Sama. Zaman dulu orang mencuri atau orang nggak taat rasanya nggak enak. Zaman sekarang ya sama. Anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Hebel. Ketika Kain membunuh adiknya Hebel, dia merasa nggak enak, merasa bersalah. Sama zaman sekarang ketika Ferdi Sambo bunuh Joshua, rasanya nggak enak juga. Zaman 10 tahun, 100 tahun lagi ke depan juga sama. Orang membunuh tuh tetap rasanya nggak enak. Bukan, oh kalau zaman dulu Kain dan Hebel membunuh rasanya nggak enak. Tapi zaman sekarang enak rasanya. Enggak. Jadi nggak molah malih, rasa itu tidak berubah. Nah, surga, neraka itu rasa, maka disebutnya surga itu kekal, neraka itu kekal. Jadi siapapun yang masuk ke neraka, maksudnya masuk ke rasa nggak enak, itu ya sama. Anda orang kaya mencuri, rasanya nggak enak. Anda orang miskin mencuri, rasanya sama, nggak enak. Oh, kalau orang kaya nyuri, rasanya enak, nggak merasa bersalah. Enggak. Korupsi, Anda korupsi 5.000 rupiah atau korupsi 1 triliun, sama rasanya nggak enak. Itulah disebut neraka itu kekal dan tidak pengaruh. Ya, siapapun yang masuk neraka, artinya masuk ke dalam rasa nggak enak, ya nggak enak. Merasa takut, merasa bersalah, merasa iri, ya, iri lihat tetangga iri. Itu rasa neraka. Lihat orang bahagia iri, loh. Padahal sudah kaya, sudah punya 4 istri, punya mobil 10, punya rumah banyak, tapi ngelihat orang lain masih iri. Nah, itu namanya neraka. Ya. Kemudian merasa takut, merasa bersalah, nanti gimana. Itu rasa neraka. Merasa berdosa, malu, tidak berani mengakui siapa dirinya, jati dirinya siapa. Iri, dengki, malu, takut, merasa berdosa, itulah semua neraka. Ya, kalau dalam level kesadaran manusia itu berada di level kesadaran di bawah level 200. Itulah neraka. Ya, di atas level 200 ada rasa damai, sukacita, cinta, merasa berkelimpahan, tidak kurang apa-apa, penuh pengampunan.
Itulah rasa surga. Nah, jadi surga dan neraka itu kondisi kesadaran manusia saat jadi manusia. Maka di Al-Quran jelas dikatakan surga dan neraka, atau bukan surga dan neraka, sebutnya jannah dan nar, itu dialami manusia ketika menghembuskan dan mengeluarkan nafas, menarik dan menghembuskan nafas. Jadi ketika jadi manusia, surga neraka itu untuk manusia. Setelah nggak jadi manusia ya kembali. Kan jelas ayatnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nggak ada. Semua berasal dari Allah dan nanti kembalinya ada yang ke surga atau ke neraka. Nggak ada. Kembali ya kembali ke Allah. Allah yang meliputi segala sesuatu. Secara iman Anda harus bisa menerima, harus nyata ini. Maka dinyatakan dalam bentuk ilmiah. Orang mati Anda pantengi, ini kemana itu mayat? Kan gampang tuh. Sebelum jadi manusia, Anda dan saya dari sperma bapak tepung ovum ibu. Sperma bapak itu dari mana? Bapak bisa punya sperma. Ya, sperma itu dari makan telur, makan kerang, mungkin makan daging, makan tumbuh-tumbuhan, makan untuk memperbanyak sperma, kan makan kacang-kacangan ya, makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang sehat, jadinya sperma kental. Loh, sperma bapak kita itu sebelum jadi diri kita itu loh berasal dari alam semua, dari binatang, dari tumbuhan. Ovumnya ibu sama. Ibu setiap hari kan makan sayuran, beras, gandum, roti, buah-buahan, daging ayam, daging ikan dan sebagainya. Jadi ovum ibu. Jadi bahan baku kita. Acara apa ini kok lari-lari? Ya. Jadi bahan baku kita sebelum jadi manusia masih bentuk sperma dan ovum itu jelas dari 4 unsur alam. Terus ovum ketemu dengan sperma, hubungan seks bapak ibu cerot ya, jadi janin. Janin tiap hari diberi makan 4 unsur alam. Gelap banget. Diberi makan 4 unsur alam kan, makan sayuran, buah-buahan, tumbuhan, daging, sapi, kambing, ikan dan sebagainya. Jadi bahan baku kita itu dari 4 unsur alam. Loh, setelah nggak jadi manusia, ya kembalinya ke unsur alam lagi. Ini sangat jelas, ceto, ilmiah. Kasunyatan, kalau orang Jawa bilang, kenyataan. Tubuh Anda, jiwa raga Anda dan saya dari 4 unsur alam. Maka kalau di Jawanya, di bahasa di spiritual Jawa disebut sedulur papat, kelimo pancer. Sedulur itu saudara kandung kita yang 4 itu. Jadi saudara kandung kita teman-teman, itu adalah 4 unsur alam ini. Bahan baku Anda dan saya itu tanah, air, udara, cahaya atau matahari. Sedulur papat, ya, saudara kandung 4 kita. Kelimo pancer, diikat oleh eter atau ruh. Ya, bahasa ilmiahnya eter. Ini yang mengikat. 4 unsur alam ini diikat. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi binatang ini, binatang itu dan macam-macam. Ilmiah. Terus setelah nggak jadi manusia, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya berasal dari dia, kembali lagi ke dia, nggak ada. Nanti setelah mati pindah alam yang namanya surga, pindah alam yang namanya neraka, nggak ada. Ya. Bentar, ini ada apa ini? Kok? Pada lari-larian. Oke, lanjut ya. Tadi ada siapa ini? Enggak ada namanya. Oh, Kamandaka. Jenengan pancen ngeten, mboten panjenengan sing ngeten. Bukti ini panjenengan saged ngeten. Nah, ya. Jadi kadang orang bilang panjenengan, kembali ke tadi ya. Panjenengan ini bagus teman-teman, pakai kata panjenengan ya. Terima kasih ya atas nama Kamandaka. Jenengan, ya jenengan itu dari panjenengan, jenengan, panjenengan. Jenengan itu kependekan dari panjenengan. Panjenengan itu artinya papan jumenengan. Isine susunan. Nah, jadi kalau di bahasa Jawa itu menyebut dirinya orang lain bukan kamu, Anda, ye, you, tetapi panjenengan. Artinya kita sadar bahwa yang kita ajak bicaranya adalah sesuatu papan jumenengan.
Jadi kalau Anda ketemu manusia, ketemu saya atau ketemu siapa, kita harus sadar ini adalah papan jumenengan. Ini termasuk itu yang lari-lari. Ini semua mereka itu adalah mereka lagi main, teman-teman. Pada ngapain anjing? Oh, lagi sembunyi-sembunyi. Woi, ngapain woi? Ya. Mereka semua ini adalah papan jumenengan, ya, tempat bersemayamnya rasa. Maka disebutnya manungso. Ya, manunggaling rasa. Ya, jadi diri Anda dan saya ini adalah tempat bersatunya segala macam rasa, saripati semesta. Maka disebutnya manusia ini saripati alam semesta. Maka disebutnya jagat kecil, buana alit. Jagat raya yang besar ini buana agung, buana ageng. Nah, diri Anda dan saya, kita ini saripati, teman-teman. Saripatinya alam. Ada unsur airnya, ada unsur udaranya, ada unsur cahaya matahari atau apinya, ada unsur tanahnya, ada. Nah, kita diikat oleh yang namanya ruh atau eter. Maka jadilah manusia. Nah, kita harus ingat, leluhur kita sebelum jadi diri Anda dan saya siapa? Kita ini energi yang ada di daging ayam, di daging sapi, yang ada di tumbuhan, di buah-buahan, ya kan? Sadar nggak, teman-teman? Setiap hari yang dimakan diri kita dan juga ibu kita sebelum ketika masih menghamil diri kita, yang dimakan kan dari 4 unsur alam semua. Jadi bahan baku Anda dan saya ini tanah, air, udara, api atau matahari. Itu sebabnya orang-orang Nusantara dulu sangat menghormati pohon, air, karena sadar ini bahan baku kita. Air begitu dijaga, jangan sampai tercemar, karena bahan baku anak cucu kita itu juga air dari bumi yang sama. Udara jangan sampai tercemar, seperti di Jakarta itu kan pencemaran udara, pencemaran air, tidak karu-karuan ya. Itu orang-orang nggak sadar. Tanah, air, udara ini harus dijaga. Ini bahan baku kita, ini leluhur kita. Maka jangan gagal paham kalau ada orang yang memuja air, ya, menghormati tanah, menghormati udara, menghormati pohon, menghormati gunung, menghormati sungai. Pohon, teman-teman, pohon itu saudara kandung kita yang sangat mulia. Anda yang baca Al-Quran, Anda membaca kitab suci, Bible, Weda, Bhagavad Gita, Anda sadar nggak? Kertas yang buat nulis tulisan-tulisan teks itu berasal dari pohon. Banyak orang hari ini, Anda dari bayi ngek sampai mati nanti, tidak perlu baca Al-Quran, tidak perlu baca Bible, tidak perlu baca Weda, tidak perlu baca Tipitaka, tidak perlu baca kitab suci. Anda bisa hidup jadi manusia normal. Tidak perlu baca kitab suci, bikinan manusia apapun, Anda bisa hidup. Tapi Anda dan saya tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa jasa dari pohon. Karena pohonlah yang setiap saat mengeluarkan, setiap hari ya, setiap siang pagi mengeluarkan oksigen. Kita juga setiap hari yang menyusun tubuh kita ini dari beras. Beras juga padi, dari pohon, dari tanaman. Buah, pisang, mangga, kelapa. Anda makan santan itu dari pohon kelapa. Yang suka nasi rendang, masakan Padang, santannya itu dari pohon. Ya, rendang dagingnya dari sapi. Sapi makan apa? Rumput. Nah, ini nih. Nih, manusia nih. Bukan hantu ini. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti gitu, teman-teman ya. Jadi bahan baku kita itu dari 4 unsur alam. Tanah, air, udara, matahari. Ya, dan akan kembali kepada unsur alam itu. Maka jangan heran kalau ada orang-orang leluhur Nusantara menghormati matahari. Mereka begitu sadar. Matahari itu bahan baku kita. Menghormati air. Dengan bentuk sajen. Sajen itu sastra jendra. Ya, bentuk upacara-upacara seperti itu. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran juga memberitakan Allah yang Maha meliputi segala sesuatu. Anda menghormati pohon, Anda sama dengan menghormati Dia yang meliputi pohon. Anda menghormati air, Anda sama dengan menghormati Dia yang meliputi air.
Anda menghormati manusia, Anda sama dengan menghormati Dia yang meliputi manusia. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Allah maha meliputi segala manusia. Allah maha meliputi segala sesuatu. Itu bahasa Quran, bahasa Alkitab. Kita bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Allah menguasai segala sesuatu. Sama. Bahasanya Hindu. Kitab-kitab Hindu. Wiyapi wiyapake. Nirwikara. Ya, dia tidak dapat terungkap, tidak dapat terucapkan. Tapi dia meliputi atau ada di dalam segala sesuatu. Oke ya. Saya pikir live-nya cukup nggak ini? Tadi Mbak Maya mana? Mbak Maya sudah ngasih komentar nggak? Jadi saya live tadi terinspirasi oleh salah satu sahabat kita di TikTok, saudari kita yang ada di Jakarta, namanya Mbak Maya. Loh, Bang, pertanyaanku gak dibalas sih di atas ketiban-tiban. Dan tak cari pertanyaannya mana ya? Banyak komentarnya nih. Rahayu, makin gembira hatiku Bang ya. Hatiku gembira. Terima kasih ya Rahayu. Ada juga Freedom Choice, ada Wahyu Visiana, ada Jali. Datang dari asal pulang ke asal. Iya betul, betul. Datangnya dari mana ya kembali ke situ. Simple. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kapan-kapan Mats ya. Mats. Hai. Halo. Ini namanya Patrice. Hai sahabat. Wih. Mandi malam. Malam-malam mandi. Ya. Nah, ini Maya Cinta ngasih komentar gini. Kembali ke Allah kalau kenal. Katanya kalau gak kenal jadi hantu Bang, nyangkut di pohon. Ya, itu sukma. Jadi bagian dari diri manusia, betul ya, saya kasih komentar dikit ya. Tapi kita bahas lebih dalam lain waktu. Jadi bagian dari manusia itu ada sukma, nyawa, jiwa. Ini beda-beda. Bedanya seperti apa? Saya kasih contoh. Awalnya sama, ini unsurnya sama sebenarnya dari ruh yang sama. Jadi sukma, nyawa, jiwa itu bedanya gini. Ini teman-teman lihat ini ya. Ini meja. Meja. Ini dari apa? Dari kayu. Kayu asalnya dari mana? Pohon. Tapi kita bisa bilang nggak? Ini pohon. Nggak bisa. Kita juga tidak tepat kalau mengatakan ini kayu. Kurang tepat. Tapi katakan ini meja. Tetapi meja, kayu, pohon, ini esensinya sama. Tapi ketika sudah berubah bentuk, berubah wujud, jadi namanya berbeda. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua. Nih baju ini ya. Kita bisa nggak nyebut ini kapas? Kurang pas, ya kurang pas. Meskipun ini berasal dari kapas, atau dari benang, atau dari kain, atau dari ya. Kita kurang pas kalau nyebut ini kapas, nggak bisa. Ya, ini benang, ini kain, nggak salah juga, cuman kurang tepat. Ya, jadi ketika sudah berubah wujud, namanya jadi berbeda. Lungguh kalau bahasa Jawa itu lungguh beda. Kapas dipintal menjadi benang. Bahannya sama ya itu juga, tapi namanya jadi berubah, wujudnya jadi berubah. Kapas dipintal jadi benang. Benang anyam menjadi kain. Kain dipotong-potong, ada yang jadi jaket, jadi celana, jadi baju, lo beda semua. Ya, jadi sweater, jadi topi, jadi tas loh. Padahal ya kapas juga, tapi kita nggak bisa bilang, oh ini kapas. Anda bawa tas, saya bawa kapas, nggak bisa. Nah ini. Ada juga yang sudah jadi kurung bantal, ini contoh ya. Kurung bantal. Kurung bantal ini dari apa? Ya dari kain juga. Loh kain dari benang juga, dari kapas juga. Tapi kan nggak bisa bilang ini kapas, itu kan nggak pas. Nah kira-kira itu ilustrasi seperti itu. Nah demikian juga dengan sukma, nyawa, jiwa. Jadi ketika roh itu sukma, belum ketempelan bahan 4 unsur alam itu, tidak bisa disebut sebagai jiwa. Nah, jadi disebut jiwa ini ketika sudah ketempelan unsur tanah, air, udara, api,
sudah manunggal, sudah menyatu, dan sudah mewujud. 4 unsur alam itu sudah menjadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Baru disebut jiwa. Ya. Nah, kembali ke tadi pernyataan dari Mbak Maya Cinta. Katanya kalau gak kenal jadi hantu bang, nyangkut di pohon. Nah, yang nyangkut-nyangkut di pohon itu sukma. Ya, sukma itu bagian dari diri Anda di mana Anda melekat. Contoh, kalau Anda melekat kepada uang atau melekat kepada kekayaan, tiap hari yang dipikirin duit. Kalau Anda mati nggak selesai, nah kemelekatan Anda sukma itu akan nempel, bisa nyangkut di pohon, nyangkut di rumah angker, nyangkut di rumah-rumah tua dan sebagainya. Itu sukmanya. Maka jadi hantu gentayangan, yang disebut setan gentayangan itu ya sukma-sukma yang nggak selesai. Nah, jadi enak ya kalau ngaji ngasah jiwa sama saya ini nyambung semua. Jadi fenomena ini semua jadi benar. Ada yang jadi hantu, ada. Anda yang tiap hari pikirannya duit, mati. Jadi hantu gentayangan. Sukmanya yang nempel. Jiwanya sudah ada. Jiwanya tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, matahari kembali. Tapi sukma itu yang gentayangan. Bisa nempel di pohon ya, karena perlu tempat-tempat yang sejuk ya. Maka kalau pohon-pohon yang sejuk kayak pohon beringin, pohon bambu itu nempel-nempel ke sana mereka. Sukmanya itu. Kemudian maka ada istilah, kalau di Jawa ada istilah ngerogo sukmo. Nah, itu yang keluar sukmanya, itu yang bisa nempel. Anda mikirnya melekat dengan apa? Kekayaan, melekat dengan hal-hal duniawi, ya nanti nempelnya ke situ. Jadi hantu rumah sakit, hantu suster ngesot, ya jadi hantu rumah angker, ya seperti itu. Kalau nggak selesai, maka harus selesai. Selesainya itu saat jadi manusia. Ya itu untuk Mbak Maya ya. Semoga bisa dipahami Mbak Maya. Jadi kalau kita nggak selesai saat jadi manusia, nggak selesai, nggak ketemu Allah, nggak ketemu jati dirinya, nggak ketemu diri sejati. Ya, untuk ketemu Allah harus ketemu diri sejati dulu. Diri sejati ini nanti kita bahas khusus teman-teman. Intinya begini, diri sejati Anda bukan Anda. Diri sejati Anda tidak bisa sakit, tidak bisa sehat, ya, tidak bisa susah, tidak bisa senang. Itu diri Anda yang sejati. Diri kita yang sejati itu tidak bisa sakit, tidak bisa sehat, tidak bisa susah, tidak bisa senang. Nah, yang senang, susah, sakit, sehat, stres, galau, gembira, itu bukan diri sejati. Diri sejati itu ibaratnya kalau Anda sekarang lihat TikTok, ya Anda sering lihat scroll di TikTok ya. Anda nonton lagi perang. Nonton perang-perangan, boom, meledak, ada api. Nah, layar HP Anda tidak ikut terbakar. Layar gadget Anda, layar HP Anda tidak ikut terbakar. Anda kemudian nonton orang berenang, nyelam ke dalam air ya. Layar HP Anda nggak ikut basah. Nah, diri sejati Anda tuh ibaratnya layar HP ini. Dia tidak terkena, tidak terpengaruh. Anda sakit, dia tidak sakit. Anda sehat, dia tidak sehat. Anda bahagia, dia tidak kena bahagia. Anda susah, dia tidak susah. Nah, yang bisa susah, sedih, sakit itu ego, fisik, bukan diri sejati. Ya, ilustrasi lain. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini gampang dipahami kalau teman-teman sering meditasi, teman. Jadi seperti ini, di bawah ada sungai ya. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ibaratnya Anda nongkrong di pinggir sungai. Kemudian kalau ini anggap aja sungainya siang ya. Ada air mengalir, kemudian Anda lihat ada sampah. Anda memperhatikan, oh ada sampah lewat. Oh ada kotoran manusia lewat. Oh ada kaleng lewat. Memperhatikan aja. Tapi kalau Anda melekat, ada sampah, bagus. Ada ikan lele. Anda berusaha mengejar ikan lele. Ada kaleng. Itu namanya Anda terpengaruh. Nah, diri sejati itu ibaratnya penyaksi. Nah, Anda bisa memahami diri sejati Anda kalau Anda sering melakukan meditasi. Jadi Anda bisa merasakan, loh ini pikiran saya dengar berita ini galau. Oh, itu yang galau bukan diri sejati, yang galau itu ego.
Bisa tiba-tiba senang. Perempuan kalau dipuji tiba-tiba gembira. Wow, aku merasa gembira. Tadi ada yang ngasih komentar. Apa tadi bilang senang gembira. Itu bukan diri sejati Anda. Yang gembira itu bukan diri sejati Anda. Ya, diri sejati Anda tidak bisa gembira, tidak bisa susah. Tidak terpengaruh dia. Langgeng, ning. Ya. Oke, saya baca komentar dulu deh. Banyak banget nih komentar yang nggak sempat tak baca ya. Nah, ini bagus nih, Alam Nusantara. Terima kasih Bapak atas nama Alam Nusantara. Nar loka dan surga loka ya. Jadi nara loka, neraka dan surga loka tidak memiliki koordinat geografis. Betul. Ini kondisi psikologis dan hanya dialami manusia. Nah, orang-orang yang sudah melampaui surga dan neraka itu orang-orang yang sudah manunggal, menyatu dengan Tuhan. Bisa merasakan surga, bisa merasakan neraka, tapi sudah tidak terpengaruh. Mau kadang di neraka ya enggak apa-apa, di surga ya enggak apa-apa. Sudah enggak, aku kepengen masuk surga, aku takut neraka, sudah enggak. Jadi level orang pengen masuk surga dan takut neraka, ini level orang yang masih belum kenal jati dirinya, belum menyatu dengan Sang Maha itu tadi. Kalau sudah menyatu, enggak pengaruh teman-teman. Tuhan yang asli itu tidak terpengaruh dengan surga, tidak terpengaruh dengan neraka. Karena surga dan neraka itu kondisi rasa di dimensi manusia. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Anda sudah tidak manusiawi, ya jadi ada hewani, manusiawi, ilahi. Nah, kalau Anda sudah ilahi, itu sudah tidak manusiawi. Nah, jadi tidak gampang terpengaruh. Melihat orang tabrakan kepalanya pecah, Anda, aduh kasihan, aduh gimana ya. Lihat perang di mana? Israel Palestina, aduh kasihan, Palestina kasihan, aduh. Lah wong Tuhan aja diam. Tuhan membiarkan semua itu terjadi sesuai dengan karmanya. Lah kok orang pada berusaha, kita harus membela Palestina. Nah, itu orang-orang yang masih belum sadar. Orang masih gampang melihat orang susah, aduh ikut susah. Melihat orang gembira, wah ikut gembira. Dipuji, wah senang. Diejek, wah ngamuk. Ya, itu orang yang masih terombang-ambing. Ya. Belum masuk dalam kesadaran ning. Kalau Anda sudah masuk dalam kesadaran ning, Anda itu jadi seperti Tuhan. Sudah menyatu dengan Tuhan. Ngelihat orang, anak bayi kelindes truk kepalanya pecah, ya enggak apa-apa. Sudah sesuai dengan karmanya. Enggak, aduh. Ngelihat orang gembira enggak, wow, euforia enggak. Ngelihat orang gembira biasa aja. Ngelihat orang senang biasa aja. Ngelihat orang susah biasa aja. Karena sudah sadar semua itu terjadi atas kehendak semesta. Semua yang terjadi ini sudah sesuai dengan karma. Karma itu sebab akibat. Jadi kalau Anda nggak paham karma, Anda ngelihat Israel dengan Palestina, Anda bingung. Ada yang kamu bela Israel apa Palestina? Atau Hamas? Ya karena belum paham. Tuhan saja membiarkan. Lah kok Anda ikut stres, bingung? Malah berdoa, Tuhan tolong Palestina, selamatkan Palestina. Kok malah ngatur Tuhan tuh loh. Tuhan tuh lebih tahu dari Anda tentang karma-karma yang harus dialami oleh Palestina, oleh Israel yang dari zaman dulu perang itu. Lah kok kita mau ikut cawe-cawe ngatur Tuhan? Tuhan tolong begini, Tuhan tolong begitu. Akhirnya jadi ngatur Tuhan. Ya, nah kalau orang-orang sudah manunggal, kalau di Jawa sebutnya mau bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, samudra montah-mantai, Anda tetap tenang. Melihat orang susah ya mungkin Anda terlalu ikut simpati tapi tidak hanyut. Seperti tadi di sungai, Anda ngelihat tiba-tiba di sungai ada botol bagus, mau kepengen ngambil. Tiba-tiba ada ikan lele, ikan dikejar, nggak begitu. Semua diperhatikan aja. Oh ada ikan ya, nggak apa-apa, lewat. Oh ada sampah ya, dibiarin aja lewat. Jadi tidak melekat. Nah kalau Anda masih melekat dalam dualistik kosmik, dalam dunia dualisme, berpihak kepada baik, Anda akan menolak buruk. Atau Anda menyukai buruk. Ketika ada kebaikan, Anda akan nggak enak. Oh itu orang-orang suci, kita kan pendosa, nah, merasa nggak enak. Nah itu orang-orang yang masih melekat dengan baik, buruk, benar, salah.
ya. Saya nggak bisa baca semua komentarnya. Maya cinta. Nah ini contohnya Maya, namanya tuh cinta nih. Sampurasun abangku hadir penuh dengan cinta. Wah, dia kayaknya sedang jatuh cinta sama saya ini, Mbak Maya cinta. Enggak jatuh kok dia. Dia sedang tidak jatuh ya. Jatuh itu sakit. Enggak bercanda. Abi Fatan ikut nyimak Kang Mas. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia ya. Maya cinta lagi. Wah, ini banyak komentarnya. Ya tadi karena sebelum live saya bilang, tadi saya chat sama Mbak Maya ini. Mbak Maya, kan tadi chat ya beberapa. Saya sempat balas chatnya ya baru malam ini setelah istirahat. Malah yang lainnya malah berenang teman-teman ya. Saya chat kemudian saya bilang, Mbak mau live sekarang dah? Live bareng. Dia bilang nggak mau. Tapi saya tanya, Mbak mau komentar nggak atau nonton? Kalau nonton aku live, coba live. Ya akhirnya saya terinspirasi untuk live sekarang. Terima kasih ya sekali lagi Mbak Maya cinta yang ada di Jakarta ya, buat saudara kita. Jadi kita semua saudara ya teman-teman. Mbak Maya cinta ini hanya namanya aja Maya, tapi hakikatnya sama dengan kita. Anda, saya, siapapun kita, mau cowok, cewek, tua, muda, kecil, besar, ateis maupun teis, beragama maupun nggak beragama, hakikat kita sama. Bahan baku kita sama. Kita dari 4 unsur alam yang sama. Dari tanah, air, udara, matahari, dan tanah, air, udara, matahari yang sama. Ya, bukan Mbak Maya berasal dari tanah yang ada di planet Jupiter, enggak. Ya, orang Jepang itu berasal dari tanah yang di planet Merkurius, enggak. Sama, kita semua dari unsur bumi yang sama. Jadi kita ini ibaratnya barang ya teman, bukan ibarat, memang iya. Kita ini bentuknya aja beda, warnanya aja beda, komposisinya beda, tapi hakikat bahan bakunya sama. Anda ngelihat mobil, Anda ngelihat motor, Anda ngelihat gadget, Anda ngelihat pesawat terbang, ada yang jadi tank, jadi kapal, bahan bakunya kan sama. Besi ada yang jadi mobil, motor, kacamata, dan sebagainya. Nah sama, manusia itu juga gitu. Dari 4 unsur alam yang sama, ada yang kulitnya mungkin pigmennya agak putih, ada yang pigmennya hitam dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sama. Itu sebabnya kita saudara. Ya, darahnya Nabi Muhammad, darahnya Yesus Kristus, darah Anda dan darah saya sama. Dari bumi yang sama. Nah, ini kabar baik teman-teman. Jadi Anda tidak perlu mengkultuskan nasab. Darah saya dari nasabnya Habib, saya ini Habib. Darah dari keturunan Nabi Muhammad. Nah, podo Nabi Muhammad darahnya ya hasil dari makan kambing, makan sayur, minum air. Sama tuh. Energinya kan sama. Ngapain Anda membanggakan darah Nabi Muhammad? Lawong bahan bakunya sama. Dari unsur bumi yang sama, dari unsur matahari yang sama. Ya. Kita harus bangga bahwa kita adalah saudara. Kita semua saudara dari bahan baku yang sama. Kita semua manungso, manunggaling rasa. Sama. Buktinya, setiap hari Anda nafasnya oksigen kan? Saya juga. Tiap hari yang Anda makan pasti berunsur dari 4 unsur alam. Apakah Anda makan sapi? Sapi juga makannya rumput. Sapi itu dari bayi ngek sampai tua makannya rumput. Loh kok bisa ya? Rumput. Coba Anda pernah perhatikan. Ini bukankah mujizat? Kadang orang minta mujizat. Semoga hidup saya penuh dengan mujizat. Lawong setiap hari Anda jadi manusia itu apa bukan mujizat? Bayangkan. Dari tanah, air, udara, matahari. Bisa jadi Anda sekarang bisa cengengesan kayak saya. Saya kasih contoh yang gampang. Sapi. Anda lihat sapi. Pernah nggak Anda merenungkan sapi? Sapi itu dari bayi ngek sampai tua itu yang dimakan rumput aja. Lah kok bisa rumput jadi tulang, jadi sumsum, jadi jeroannya sapi, jadi kulit ya kulitnya sapi kemudian dijadiin tas, jadi jaket, jadi sepatu macam-macam ya. Rumput loh padahal. Jadi kalau Anda melihat dengan mata kesadaran, Anda melihat sapi itu akan terkagum-kagum. Coba Anda yang hebat
orang profesor teknologi paling canggih manapun, dikasih bahan rumput 10 ton gitu, suruh bikin jadiin aja deh kulitnya sapi, nggak usah bikin sapi, suruh bikin jadikan kulit sapi dari rumput 10 ton, bisa nggak? Nggak bisa. Coba jadiin satu aja matanya sapi, bukan telur mata sapi ya, matanya sapi. Mata sapi kan bahannya dari rumput, ya kan? Tapi coba manusia, suruh bikin, bisa nggak? Nggak bisa. Artinya betapa mujizatnya. Rumput bisa jadi sapi, jadi matanya sapi, jadi kepalanya sapi, jadi kulit sapi. Dan kulit bisa dipakai jadi jaket, celana, sepatu, tas, dan sebagainya. Bukankah setiap hari itu sebenarnya yang kita lihat ini adalah mujizat diri Anda dan saya? Coba Anda perhatikan. Coba Anda pernah mendata nggak setiap hari dari bayi ngek yang dimakan apa? Padi atau beras atau nasi ya? Kentang, wortel. Itu gimana ceritanya? Kentang, wortel, sayur-sayuran yang dimakan ibu kita kok bisa jadi tulang saya, jadi sumsum saya, jadi darah, jadi jeroan, jadi penis, jadi vagina. Ini gimana ceritanya? Nah, kalau Anda mau merenungkan betapa diri Anda adalah mujizat, adalah keajaiban, Anda tidak akan pernah merasa hidup apa ya? Ada orang merasa hidup ini kurang inilah, kurang itu, merasa hidup tidak bermanfaat. Kalau Anda menyadari dan mengenali siapa dan apa hakikat Anda akan merasa hidup ini wow, keren banget. Siapapun Anda, apakah Anda orang Asia, Amerika, Australia, Anda akan bangga dengan diri Anda kalau Anda mengenal hakikat Anda. Nah, kabar baiknya, barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal penciptanya. Oke teman-teman, sudah bacot berapa lama ini saya ini? Asik dah. Mana bang kata-kata asiknya? Wayan Suwarke membagikan live. Terima kasih ya beli Wayan. Beli Wayan dijeng ngoyong beli. Raga ngoyong Kute ya. Saya diamnya di Kute. Kalau mau ketemu saya tiap pagi itu saya sering ke Discovery Mall. Jadi saya olahraga itu dari sekitaran Kute, di sekitaran pantai Hard Rock Cafe itu sampai ke daerah apa namanya Discovery Mall. Roh itu cahaya 9999. Oke, thank you. Rahayu, Mas Karya, Rahayu. Mas Kara, I agree ya. Terima kasih. Yahudi juga punya kiblat. Nah, kiblat yang benar itu sebenarnya Mekah, teman-teman. Mekah itu kolbu artinya, bukan kota. Ya. Tibius, sebenarnya kamu itu pinter tapi paham gak ya? Kasih tahu gak ya? Ini ada penampakan, teman-teman. Nah, ini penampakan ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol, Mas Bro. Ngobrol-ngobrol spiritual ini. Spiritual. Kesadaran akan menuntun kebenaran. Setuju. Ini siapa? Inisial, setuju. Ya udah, sana mandi. Tuh lagi teman-teman lagi masih ngobrol teman-teman ya. Tengah malam malah mandi. Ketika rohmu dalam kegelapan, ya, copasiu. Ketika rohmu dalam kegelapan, maka gelap gulitalah hidup Anda. Ya betul, sepakat. Kalau rohnya gelap, hidup ini susah bersyukur. Ngelihat semuanya kayak masalah, hidup ini penuh dengan masalah. Nah, itu roh yang gelap begitu. Terima kasih ya, Pak Bapak atas nama Copasewu ya. Ketika roh berada dalam kegelapan, maka merasa hidup ini penuh dengan masalah. Siapa ini? Halo, selamat malam. Udah mandi bareng nih. Mandi malam. Woi, ini mirip siapa kamu katanya? Katanya Tante Ivo mirip siapa? Mbak Ivo. Gak ada. Siapa ini mirip siapa nih katanya? Enggak ada, mirip Jeffrey Petri. Nicole. Jeffrey Jeffrey Nicole. Nicole. Ayo Jeffrey mandi. Nicole. Enggak. Kalau ini namanya Raymond. Ini semua ini chef teman-teman ya. Ini selingan ya. Mereka pada nggak pakai baju semua, padahal di sini banyak nyamuk nih. Mereka lagi berenang. Oke, kita lanjut baca komentar dulu. Halo Mbah Donald. Wih, ini Mas Irwan Surya. Ya, halo juga Mas Bro Iwan Surya.
Inisial R. Pak mau tanya, Anda diciptakan oleh siapa? Wih, kasih tahu nggak ya? Coba ayo, siapa yang nyiptakan? Sebenarnya manusia itu bukan diciptakan, teman-teman ya. Diciptakan itu kan sebenarnya bukan diciptakan, tapi menjelma, penjelmaan. Ya, inisial R. Jadi Anda tanya, Anda diciptakan oleh siapa? Nah, arti definisi diciptakan Anda harus jelaskan dulu. Dicipta itu kan maksudnya gini. Siapa pencipta pesawat terbang? Ada ini. Siapa pencipta apa lagi? Lampu atau apalah. Manusia itu tidak diciptakan. Ya, tetapi dijelmakan. Penjelmaan itu beda dengan penciptaan. Penjelmaan itu ya itu tadi. 4 unsur alam, saripati unsur alam berubah menjelma, jadi menjadi manusia. Jadi bukan penciptaan sebenarnya, tapi definisi penciptaannya dulu harus dipahami ya, kalau enggak nanti tetap nggak nyambung. Orang pintar itu hafal Al-Quran, wih, sering baca Al-Quran, sholat 5 waktu tidak pernah putus. Sholat kok 5 waktu, salah itu. Mana ayatnya Al-Quran? Baca Al-Quran, sholat 5 waktu, nggak ada. Ayo, nggak ada. Anda baca Al-Quran, sholat harus 5 waktu, nggak ada. Sholat yang benar tuh setiap saat. Sholat itu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Kalau nggak setiap saat, modar Anda. Sebenarnya Anda setiap saat tuh berkomunikasi, cuman Anda nggak sadar. Ya, setiap saat Tuhan berkomunikasi dengan Anda, cuman Anda nggak sadar. Anda merasa saya komunikasinya 5 waktu loh, padahal Tuhan tuh setiap saat menyapa Anda, tapi Anda nggak sadar. Ya. Orang pintar itu hafal Al-Quran. Burung beo ya bisa. Burung beo tuh banyak yang pintar tuh hafal Al-Quran, tapi nggak ngerti artinya. Ya. Sering baca Al-Quran. Jangankan baca, memahami arti Al-Quran aja nggak paham. Quran yang benar, Quran itu Quran, itu artinya bacaan. Nah, bacaan yang benar itu alam semesta. Maka disebutnya jagat agung, buana agung, ya. Makrokosmos. Inilah Quran, bacaan. Semesta inilah Quran yang sesungguhnya, bacaan. Nah, diri Anda dan saya ini adalah Quran-Quran yang kecil, maka disebutnya buana alit, jagat cilik, mikrokosmos. Nah, maka kalau Anda baca di kitab Al-Quran yang tulisan itu dikata Iqra kitab bako, ya. Iqra kitab bako itu bacalah kitabmu. Nah, jadi yang dimaksud suruh baca itu diri Anda. Bacalah diri Anda. Diri Anda itu berasal dari mana, untuk apa dihadirkan, dan kemana akan kembali, atau sangkan paraning dumadi. Nah, jadi Quran yang benar itu Pak. Semesta raya ini, yang besar, yang luas, jagat raya ini. Yang kecil tubuh kita ini saripatinya, ya, mikrokosmos. Yang besar makrokosmos. Buana agung, ini buana alit. Yang besar ini jagat agung. Jadi itu Quran yang benar dan tidak bisa salah. Contoh, saya kasih contoh Quran yang diri Anda. Ketika Anda membaca diri Anda, ketika Anda ditimpa rasa lapar, apa artinya? Anda tidak perlu belajar dulu bahasa Arab. Begitu ketimpa rasa lapar, buka kamus bahasa Arab, cari di kitab kuning, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, nggak perlu. Anda langsung tahu rasa lapar artinya suruh makan. Coba Anda tanya orang Jepang rasa lapar artinya apa? Sama, suruh makan. Nggak perlu buka kamus. Kalau di Jepang rasa lapar artinya apa ya? Belajar dulu TK, SD, SMP, kuliah di pesantren, nggak perlu. Ya. Ketika Anda membaca diri Anda itu pasti tidak multitafsir. Beda kalau Anda membaca kitab bikinan manusia, baca Bible, baca Al-Quran. Wah, ustadz satu dengan ustadz lainnya tafsirannya beda-beda, berantem, pecah dalam banyak golongan, bahkan bunuh-bunuhan gara-gara nafsirkan satu ayat tafsirnya beda-beda. Tapi kalau Anda membaca Iqra kitab bako, bacalah kitabmu, bacalah dirimu, tidak akan beda.
Orang Jepang membaca dirinya, orang Amerika membaca dirinya, orang Madura membaca dirinya, orang Bali membaca diri, sama semua. Sama. Ya. Ketika seorang manusia Anda tertimpa rasa haus, baca diri Anda. Ini rasa haus ini datangnya dari mana? Siapa yang memberi rasa haus? Dirasakan. Itulah Iqra kitabako. Oh, rasa haus ini perintah suruh minum. Anak bayi umur 1 hari 2 hari ketika haus, yang dicari apa? Susunya mamanya, minum. Loh, siapa yang ngajari? Anda punya anak Anda haus, ketika lapar yang dicari makanan. Loh, kok bisa itu loh? Siapa yang ngajarin dia? Pernah sekolah di mana dia? Nah, ya, bisa dipahami. Yang mengajari bayi ketika tertimpa rasa haus yang dicari minuman adalah yang ngajari siapa? Itulah yang disebut Gusti, guru sejati, atau Roh Kudus, atau Nur Muhammad. Pengajarannya nggak bisa salah. Anda mau bayi, anak kecil, orang tua, orang setengah tua, remaja, setengah remaja, anak-anak, ketika tertimpa rasa haus, artinya sama di seluruh dunia. Rasa haus artinya cuma satu, suruh minum. Nggak multitafsir kan? Nggak multitafsir. Karena itulah kitab yang nyata. Tubuh kita ini kitab yang nyata. Maka Iqra kitabako, bacalah kitabmu. Anda iri sama tetangga, rasanya nggak enak. Loh, itu firman dari Allah. Jangan iri. Rasa nggak enak itu firman. Jangan. Orang Jepang kalau iri enak nggak? Oh, kalau orang Jepang iri itu wah rasanya enak. Kalau orang Indonesia nggak enak. Bukan begitu. Di Jepang iri rasanya nggak enak. Di Amerika iri rasanya nggak enak. Di Australia rasanya nggak. Sama seluruh dunia. Ya karena gurunya sama, guru sejati. Tidak multitafsir ya. Jadi kalau Anda membaca kitab Anda sendiri, Iqra kitabako, membaca ke dalam diri Anda, rasanya mesti sama. Ya, tidak ada perbedaan tafsir, nggak perlu belajar dulu kitab kuning, menghafal bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nggak perlu. Ya, kebenaran yang sejati itu sifatnya harus gampang dan sederhana. Itu kebenaran sejati. Kalau ada sesuatu disebut kebenaran tapi rumit dan multitafsir, itu sudah pasti kebenaran palsu. Kebenaran sejati itu ibaratnya sinar matahari, teman-teman. Rasanya hangat. Anda mau yang ngerasain anak kecil, remaja, anak-anak, orang tua, orang waras, orang nggak waras, orang ateis, orang teis, semua merasakan sinar matahari sama. Itulah kebenaran sejati. Rasanya pasti sama. Nah, tapi kalau sudah ada sesuatu disebut kebenaran, tetapi di kelompok ini artinya A, di kelompok itu artinya B, di kelompok yang lain artinya lain, nah, itu kebenaran-kebenaran palsu, ya. Oke teman-teman, saya tidak bisa bacakan semua komentar. Maya Cinta, kok banyak sekali komentar. Allah ada di mana-mana dan tidak kemana-mana, ada bersama kita semua di dalam diri, ya. Di dalam segala sesuatu sebenarnya. Tapi untuk kita merasakan, ya kita rasakan yang di dalam, yang nempel. Ya, tapi Allah sebenarnya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Allah itu zat, ya, energi, bukan pribadi, bukan sosok. Ya, jadi stop, jangan pernah lagi menghayalkan Allah itu suatu sosok. Kalau Anda cari di Google Allah Bapa di surga, lihat gambarnya. Wah, digambarkan dia jenggotnya panjang, sudah tua, putih, ya. Itu hayalan, ya. Itu Allah palsu, Allah hasil imajinasi hayalan. Gereja-gereja Sontoloyo, ya, yang mengatakan Allah itu pribadi, gitu katanya, ya. Padahal Yesus bilang Allah itu roh. God is spirit. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, Allah itu zat, ya, energi. Kalau saya menyebutnya dia maha energi, ya. Jadi dia bukan pribadi, bukan sosok, tapi dia energi yang meliputi segala sesuatu. Dialah Allah Bapa, dialah Yahweh, dialah Sang Maha Ada, dialah Dian, dialah Sang Yang Widiwasa, yang ketika mencipta diberi gelar Brahma, ketika dia memelihara diberi gelar Wisnu, ketika dia mengembalikan diberi gelar Siwa. Dialah yang di Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah, Tien, Yahweh, Yehova, Allah Bapa, Sang Yang Widiwasa,
Brahma, Om Narayana, Om Parameswara. Itu semua hanya sebutannya. Ya, sebab dia asintya. A itu tidak, sintia itu tak terpikirkan. Jadi kalau mau dipikir tuh nggak bisa. Yang ada adalah harus dirasakan, dialami. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Maya yang sudah menginspirasi sehingga bisa live malam ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan nanti kalau bisa video ini saya share di YouTube. Kalau bisa saya download ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Oh ini saya pertanyaan dulu. Paijon Delongop, Pak, panjang-panjang, lu sholat apakah gereja? Nah ini pertanyaannya sudah salah. Saya nggak jadi selesai nih live-nya. Nggak apa-apa deh, tambah lagi ya, lanjut ya. Lu sholat apakah gereja? Pertanyaannya sudah salah. Dari pertanyaannya Anda tidak paham arti sholat. Sholat itu artinya komunikasi dengan Sang Pencipta. Saya jawab ya. Saya komunikasi dengan Sang Pencipta setiap saat. Sekarang ini saya lagi sholat. Saya makan sholat, tidur sholat terus. Karena sholat itu komunikasi. Dia yang lebih dekat dari urat leher saya selalu komunikasi dengan saya. Kadang-kadang saya merespon, kadang-kadang tidak. Tapi dia selalu komunikasi dengan saya. Nah sholat itu as-salatu mirajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Menyatu dengan Tuhan. Itu sholat. Jadi komunikasi. Saya selalu sholat. Saya makan sholat, saya bacot. Sekarang ini sholat. Selalu sholat. Ya. Kok karena sholat artinya komunikasi dengan dia yang lebih dekat dari urat leher saya. Dia yang dalam surat Al-Hadid ya, surat ke-57 ayat 4 dikatakan dia beserta kita dimanapun kita berada. Selalu sholat saya. Nah kalau Anda artikan sholat itu adalah ritual-ritual bikinan ulama-ulama tertentu yang katanya 5 waktu atau 3 waktu atau 7 waktu, silakan. Tapi itu bukan sholat yang saya pahami. Sholat itu komunikasi antara Sang Pencipta, Sang Maha Ada dengan diri saya. Dan terjadi setiap saat. Setiap saat. Ya, itu sholat pertama. Kemudian dia bilang, apakah gereja? Lu gereja itu diri saya ini. Nah, jadi Anda memahami sholat salah, memahami gereja juga salah. Sehingga Anda bertanya seperti itu. Gereja itu tubuh saya ini. Masjid, gereja, pura ini tubuh saya ini. Masjid itu tubuh saya, bukan yang bangunan bikinan tukang-tukang dari batu bata, semen, pasir diaduk, keramik bikinan manusia. Bukan itu. Masjid yang asli itu tubuh saya. Gereja, Anda baca di kitab suci Taurat ya, di dalam Injil ya. Tubuhmu adalah gereja, tubuhmu adalah bait Allah. Pura itu pusatnya rasa, bukan bangunan-bangunan dari batu, semen, bikinan manusia. Masjid itu bukan yang Anda gedung-gedung bangunan yang kemudian dikasih batas suci. Itu bikinan manusia. Masjid yang benar itu yang bukan bikinan manusia, ya tubuh saya ini. Mekah itu kolbu saya, bukan kota di tanah Arab. Mekah itu kolbu saya. Ketika saya pergi ke Mekah, itu saya masuk ke kolbu saya, menyadari siapa diri saya. Saya ketemu dengan dia yang lebih dekat dari urat leher saya. Itu namanya saya pergi ke Mekah. Saya menjadi tamu Allah. Saya masuk, ego ini menjadi tamu, masuk ke Mekah, ke kolbu. Sholat setiap saat. Ya, oke, sekian dulu dah. Nanti nggak selesai. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semangat. Buat Anda yang berbahasa Arab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani, Elehim Shalom. Sama ya. Alaikum Salam. Elehim Shalom ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya.